Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Sari akan menjelaskan tentang standar diagnosa keperawatan di Indonesia ya. Jadi kalau kita melihat kenapa Indonesia juga merumuskan standar diagnosa, yang pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 bahwa sebagai suatu profesi ya, kita harus memiliki standar kompetensi baik standar pendidikan maupun kekhususan ya. Ataupun standar kinerjanya. Oleh karena itu ya supaya aplikasinya nanti bisa diterapkan di lapangan, maka butuh yang namanya standar asuhan keperawatan. Dalam hal ini PPNI selaku organisasi profesi merumuskan standar diagnosa, standar intervensi, dan standar luaran. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya dari standar diagnosa keperawatan itu mulai dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit bahwa setiap profesi harus memiliki standarnya masing-masing. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 36 ya tentang nakes bahwa setiap tenaga kesehatan ini memiliki kewajiban untuk memenuhi standar profesi tersebut. Ya, dan standar profesi ini ditetapkan oleh organisasi profesi. Merujuk ke Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan ya bahwa standar profesi ini juga mengatur perawat untuk menegakkan yang namanya diagnosa keperawatan. Oleh karena itu perawat juga merupakan penegak diagnosis ya, dalam hal ini adalah diagnosis keperawatan. Tujuannya penyusunan dari standar diagnosa keperawatan ini adalah dalam pelayanan nanti bisa menjadi acuan penegak diagnosa keperawatan, kemudian dapat meningkatkan otonomi perawat ya, mempermudah komunikasi, meningkatkan mutu dan mengukur beban kerja dan reward. Jadi nantinya apa yang dilakukan oleh perawat itu bisa dilihat standar kinerjanya, beban kinerjanya, dan reward yang diberikan. Sedangkan dalam pendidikan apa tujuannya? Ya, kita gunakan yaitu sebagai proses pembelajaran, di mana di sini diagnosa keperawatan adalah kumpulan konsep inti dalam praktek keperawatan. Fokus pada pembelajaran, jadi nantinya harapannya peserta didik, kalian selaku mahasiswa itu bisa mempelajari konsep-konsep dasar dalam melakukan penegakan diagnosa keperawatan. Untuk area penelitian di sini banyak sekali bisa digunakan sebagai kumpulan fenomena keperawatan ya, terutama dalam penelitian epidemiologis, uji validitas ya ataupun penelitian eksperimental. Nah, untuk asuhan keperawatan sendiri kita sudah mempelajari ya di pertemuan kemarin bahwa mencakup 5 proses ya atau tahapan, mulai dari pengkajian, evaluasi, ya, penegakan diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, di sini merupakan kalau kita lihat ya diagnosa keperawatan itu adalah bagian vital dari asuhan keperawatan. Jadi harus jelas masalah keperawatannya apa supaya tindakan yang akan dilakukan juga tepat. Nah, selain di Indonesia sebenarnya diagnosa keperawatan ini banyak sekali klasifikasinya ya. Mungkin yang sudah kalian pelajari bersama Bu Musfiro menggunakan NANDA ya, North American Nursing Diagnosa. Sebenarnya selain itu juga ada diagnosa ICNP, kemudian CCC ini, kemudian ada HHCC ya. Jadi tergantung dari biasanya negara mana yang menggunakan dan area lingkup
apa yang dilakukan asuhan keperawatan. Nah, ini kita kemarin sudah mempelajari tentang jenis diagnosa ya, ada yang tipenya negatif dan positif ya. Kemudian kalau yang negatif itu adalah sifatnya aktual dan resiko. Jadi kalau yang aktual ini adalah yang sudah terjadi, sedangkan yang resiko yang kemungkinan muncul. Sedangkan diagnosis positif adalah yang sifatnya promosi kesehatan. Berbeda dengan diagnosa Nanda, mungkin tipenya kalau di Nanda ada 4 jenis ya, selain aktual, resiko, wellness atau promosi kesehatan juga ada sindrom. Nah, di SDKI ini hanya 3 tipe ini. Nah, dalam proses diagnosis kita harus tahu dulu yang pertama sama prosesnya yaitu menganalisa data dulu. Melihat data pengkajiannya, dikelompokkan mana data yang sifatnya subjektif, mana yang objektif. Kemudian diidentifikasi termasuk masalah aktual, risiko atau promosi kesehatan. Baru dirumuskan diagnosanya. Nah, perumusan diagnosa ini ada yang 3 part untuk diagnosa yang aktual, sedangkan yang resiko dan yang promosi adalah 2 part atau 2 bagian. Ini klasifikasinya kalau yang kita sudah pelajari ya sesuai dengan SDKI, diagnosa keperawatan ini ada 5 kategori ya dengan masing-masing subkategorinya. Ya, jadi ini yang sudah kita pelajari di aplikasi mungkin sudah dilihat untuk fisiologisnya ada respirasi sampai reproduksi ya. Untuk psikologisnya ada nyeri, integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan, perilaku ada kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran, dan relasional ada interaksi sosial ya, lingkungan ada keamanan. Nah, ini proses dari diagnostik. Jadi kalau kita melihat merumuskan diagnosa itu adalah dari hasil pengkajian ya, dari hasil keluhan pasien kita analisa, kita identifikasi, bukan dari diagnosa medis ya. Jadi diagnosa medis ini memang mempengaruhi perumusan diagnosa keperawatan, tetapi tidak menjadi acuan. Nah, ini indikatornya dalam diagnosis ya. Jadi komponennya ada penyebabnya apa, kemudian ada tanda dan gejalanya apa, dan faktor resiko untuk diagnosa yang sifatnya resiko. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa label diagnosa ya. Jadi ada yang namanya deskriptor atau di sini adalah yang mengalami gangguan ya penurunan, intoleran atau defisit. Sedangkan fokus diagnosisnya adalah kebutuhan dasarnya pada kalimat ini. Jadi setiap kita melakukan penegaan diagnosa pasti ada deskriptor dan fokus diagnosisnya. Contohnya ini ya, untuk diagnosis aktual. Nah, 3 part artinya adalah masalah keperawatannya apa, ya labelnya apa yang sudah kita pelajari, kemudian berhubungan dengan penyebabnya apa, dibuktikan dengan tanda dan gejalanya apa. Sedangkan penulisan 2 part untuk diagnosis resiko ini hanya 2 ini bagian, yaitu masalahnya apa, dibuktikan dengan faktor resikonya. Sedangkan diagnosis promosi kesehatan, ini masalahnya dibuktikan dengan tanda dan gejalanya apa. Ini sudah kalian angkat kemarin ya di pertemuan kemarin dengan template SDKI sesuai dengan PPNI, ada masalah, definisi, penyebab ya, gejala dan tanda, faktor resiko, kemudian kondisi klinis terkait ya, ada keterangan dan referensinya. Ini sesuai template di buku. Nah, coba kita lihat kemarin yang sudah kita diskusikan tentang contoh diagnosis aktual. Ya, ini kodenya di atas, kemudian ini adalah label masalahnya, ada definisi, ada penyebab, ya ini untuk diagnosa aktual, tanda dan gejala, mayor dan minor.
Jadi dalam penegakan diagnosa aktual ada 3 bagian, 3 part. Masalahnya berhubungan dengan tanda dan gejala dan ditandai dengan tanda dan gejalanya ya, berhubungan dengan penyebab ditandai dengan tanda dan gejalanya. Sedangkan untuk diagnosis resiko ya, ini adalah berbedanya adalah 2 part dengan faktor resikonya dibuktikan dengan apa. Dan untuk diagnosa promkes ini adalah masalah keperawatannya apa ya, ditandai dengan tanda dan gejala mayornya apa. Ya, jadi tanda dan gejalanya ada 3, mengungkapkan keinginan untuk eliminasi jumlah urin normal, karakteristik urin normal. Ini adalah penegakan diagnosa keperawatan. Nah, untuk aplikasinya kita sudah melakukan praktikum ya di pertemuan kemarin, mempermudah untuk tatap muka daring dengan menggunakan aplikasi Nurse Diag atau Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jadi ini adalah aplikasi untuk diagnosa keperawatan di Indonesia dengan bisa diinstal di Play Store dengan kata kunci Nurse Diag. Jadi kalau kita lihat konsepnya ada Nurse Diagnosa ya, itu jadi definisinya. Kemudian kalau kita lihat klasifikasinya ada berapa? Ada 5 kategori gitu ya, 5 kategori yang terdiri dari fisiologis, psikologis ya, perilaku, relasional dan lingkungan. Selanjutnya ada 14 subkategori. Jadi dari 5 kategori itu ada 14 subkategori. Fisiologis ada respirasi, sirkulasi, nutrisi, eliminasi, ya, aktivitas, neurosensori, dan reproduksi. Sedangkan psikologis mulai nyeri, integritas ego, pertumbuhan, ya, perilaku untuk kebersihan diri dan penyuluhan, relasional untuk interaksi sosial, dan lingkungan untuk keamanan dan proteksi. Untuk jenisnya diagnosa keperawatan ini ada 2, yaitu yang positif dan negatif. Jadi untuk kategori tadi ada 5 kategori seperti itu ya, fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Kita lihat yang fisiologis. Fisiologis ada 7 subkategori. Misal kita melihat respirasi. Di respirasi itu apa saja masalah keperawatannya? Mulai dari bersihan jalan nafas, gangguan penyapihan ventilator, gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan, pola nafas tidak efektif, dan resiko aspirasi. Jadi di subkategori respirasi itu ada 6 diagnosa keperawatan ini. Kemudian di subkategori sirkulasi ada 11 diagnosa, mulai gangguan sirkulasi sampai dengan resiko perfusi cerebral tidak efektif. Nah, ini memang tidak bisa dihafal tetapi harus diaplikasikan. Untuk nutrisi dan cairan ada 22 diagnosa ya. Untuk eliminasi ada 13 diagnosa. Aktivitas dan istirahat ada 8 diagnosa ini. Kemudian neurosensori ada 8 diagnosa juga. Dan yang reproduksi dan seksual ada 5 diagnosa. Itu untuk subkategori fisiologis. Kemudian untuk psikologis apa saja? Sama ya, ada 3 subkategori. Untuk diagnosa nyeri ada 9, integritas ego ada 26 diagnosa keperawatan. Untuk pertumbuhan dan perkembangan ada 9 diagnosa. Berikut juga diagnosa dengan kategori yang lain. Seperti itu.
Jadi selanjutnya kita akan melihat masing-masing diagnosa di daftar diagnosa. Ada 149 diagnosa tersebut. Diagnosa ini sudah disusun sesuai dengan alfabet A, B, C, D, E itu ya, sesuai abjad mulai A sampai di Z. Di kesimpulannya ya, sebagai standar profesi keperawatan ini ya dalam menjalankan prakteknya nantinya harapannya bisa menjamin mutu praktek dan keselamatan klien dalam asuhan keperawatan. Ya, kemudian dengan SDKI ini juga tidak hanya bermanfaat pada pelayanan dan pendidikan, namun juga masuk ke dalam sistem JKN ya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan. Dan SDKI ini juga harapannya bisa bermakna dari aspek penghargaan dan kesejahteraan bagi perlindungan keperawatan. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita bahas bersama. Terima kasih.